wabarakatuh. Saya Siti Sarah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Putra. Nah, kali ini saya akan bercerita mengenai salah seorang pahlawan kemerdekaan ya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Nah, beliau juga lahir di Paku Alam pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau merupakan seorang aktivis kaum pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politis, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Nah, beliau juga merupakan pendiri perguruan taman siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahirannya juga sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya yaitu yang sering kita kenal ya, yaitu Tutwuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya juga diabadikan sebagai salah satu nama kapal perang Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Potret diri beliau juga diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Nah, beliau juga dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno pada tanggal 28 November 1959 menurut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959 pada tanggal 28 November 1959. Nah, beliau berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Paku Alam, putra dari GPH Surjaningrat, dan cucu dari Paku Alam III. Nah, beliau juga menamatkan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Eropa atau Belanda. Nah, kemudian sempat melanjutkan ke Stovia, yaitu Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Akan tetapi tidak sampai selesai dikarenakan beliau sakit. Kemudian beliau bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Nah, antara lain Sediotomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Nah, pada masanya beliau tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti-kolonial. Nah, selain lulus sebagai seorang wartawan muda, beliau juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Nah, sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908, beliau juga aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama kaum Jawa. Nah, pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo di Jogja juga diorganisasi olehnya. Nah, beliau muda juga menjadi anggota organisasi Insulen, suatu organisasi multi-etnik yang didominasi kaum Indo yang memperjuangkan pemerintahannya sendiri di Hindia Belanda. Atas pengaruh Ernest Dawes Dekker, ketika kemudian Dawes Dekker mendirikan Indist Party, Suwardi atau yang sering kita kenal Ki Hajar Dewantara diajak pula oleh Dawes Dekker. Nah, sewaktu pemerintahan Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis pada tahun 1913, timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis, termasuk beliau, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau kemudian menulis In for Allen, Mark ook Allen for In, atau satu untuk semua tetapi semua untuk satu. Nah, namun kolom Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal adalah Seandainya Aku Seorang Belanda, atau yang memiliki judul asli Als ik in Nederland was, dimuat dalam surat kabar The Express pimpinan Dawes Dekker pada tanggal 13 Juli 1913. Isi artikelnya ini terasa pedas sekali di kalangan pejabat Hindia Belanda. Kutipan tersebut antara lain yang berbunyi seperti ini. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Jajar dengan jalan pikiran itu bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka. Dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu.
Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingannya sedikit pun baginya. Nah, dari kutipan tersebut, beberapa pejabat Belanda menyaksikan tulisan tersebut asli dibuat oleh beliau sendiri karena gaya bahasanya yang berbeda dari tulisan-tulisannya sebelum ini. Kalaupun benar beliau yang menulis, mereka menganggap Douwe Dekker berperan dalam memanas-manasi beliau untuk menulis dengan gaya demikian. Nah, akibat dari tulisan tersebut, beliau ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Hindenburg dan akan diasingkan ke Pulau Bangka atas permintaan sendiri. Namun demikian, kedua rekannya, Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo, memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai Tiga Serangkai. Nah, kala itu beliau baru berusia 24 tahun. Dalam pengasingan di Belanda, beliau aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, yaitu Perhimpunan Hindia. Tahun 1913, beliau mendirikan Indonesia's First Bureau, atau Kantor Berita Indonesia. Nah, ini adalah penggunaan formal pertama dari istilah Indonesia yang diciptakan tahun 1850 oleh ahli bahasa asal Inggris yaitu George Winsor Eld dan pakar hukum asal Skotlandia yaitu James Richardson Logan. Oke. Nah, di sini juga kemudian beliau merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Nah, dalam studinya juga, beliau terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat, seperti Froebel dan Montessori, serta pergerakan pendidikan India oleh keluarga Tagore. Nah, pengaruh-pengaruh ini yang mendasari beliau dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Nah, beliau kemudian kembali ke Indonesia pada bulan September tahun 1919. Segera kemudian beliau bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Nah, pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1992. Nah, yaitu National Underwich Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Saat beliau genap berusia 40 tahun, menurut hitungan penanggalan Jawa, beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya beliau dapat bebas dekat dengan rakyat baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi Ing ngarsa sung tulada, ing madnya bangun karsa tutwuri handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Nah, semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah perguruan taman siswa. Oke, dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia. Posnya disebut sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Nah, pada tahun 1957, beliau mendapat gelar doktor kehormatan, yaitu Doktor Honoris Causa, dari universitas tertua, yaitu Universitas Gadjah Mada. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, beliau dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Menurut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959, tanggal 28 November tahun 1959. Kemudian beliau meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Oke, sekian cerita yang mungkin saya ceritakan, hanya itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang melihatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.